Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berikut ulasan tentang tes RMIB ya yang sudah kalian praktekkan kemarin di minggu-minggu kemarin. Jadi ini semacam penjelasan terkait dengan tes RMIB. Tes RMIB ini merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengidentifikasi minat. Kemarin sudah disajikan beberapa contoh ya dan tes RMIB yang kita praktekkan. Apa itu minat? Jadi menurut Strong itu minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan dan digerakkan oleh objek tertentu. Jadi menurut Strong ini individu itu tidak membutuhkan kesadaran penuh untuk bisa punya minat sebenarnya, dan minat inilah yang diibaratkan sebagai energi yang menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan ataupun pekerjaan dengan senang hati. Minat ini akan sangat berpengaruh besar terhadap arah karir seseorang, karena dengan minat inilah maka orang itu akan merasa senang dan juga akan merasa enjoy gitu dalam menjalankan pekerjaan ataupun aktivitas yang dia miliki. Dan dari hasil penelitian, kepuasan pada karir itu kan juga berpengaruh terhadap subjective well-being, dan minat itu akan berperan penting dalam karir seseorang. Ketika dia berminat dalam menjalankan karirnya, maka otomatis itu juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dirinya gitu ya, atau di sini dalam konteks subjective well-being atau psychological well-being. Kemudian kalau kita bicara tentang perkembangan minat itu sendiri, minat ini berkembang semenjak tahun 1910 seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan konseling karir pada saat itu. Dan ini juga ditunjang dengan adanya kebutuhan untuk memahami adanya requirements yang berbeda antara individu yang mempengaruhi pilihan ataupun pekerjaan. Jadi minat itu sebenarnya akan berubah gitu, dinamis sifatnya. Dia akan berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan yang ada. Baik itu mungkin dikarenakan urbanisasi ataupun karena pergerakan sosial atau teknologi, itu juga bisa memberikan pengaruh terhadap pilihan jenis dan minat pada berbagai bidang pekerjaan. Kalau kita bicara masalah teori tentang pembentukan minat, ada 3 yang mendasarinya, yaitu teori psikoanalisa, teori social learning, dan juga teori model genetik. Kalau teori psikoanalisa, menurut psikoanalisa, pengalaman bawah sadar seseorang atau katakanlah individu itu akan dibentuk di masa kecil ya, terutama pada 5 tahun pertamanya. Di situ akan sangat berperan penting gitu dalam proses mengarahkan karir dan pilihan pekerjaan yang ingin dijalani di masa depan. Dan teori ini menekankan aspek bawah sadar untuk perkembangan pilihan minat yang dimiliki pada seseorang. Kalau teori social learning, nah ini teori social learning ini yang menurut saya juga sangat relate ya, karena menurut teori ini bahwa minat seseorang itu akan muncul dari pengalaman positif yang dialaminya, kemudian juga bisa karena pengaruh inspirasi dari orang-orang yang dianggapnya dekat gitu, misalnya orang tuanya atau mungkin orang-orang yang menginspirasi si individu itu ya, atau gurunya, atau hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Dan teori social learning ini mengasumsikan bahwa pada dasarnya orang itu belajar menjadi tertarik pada sesuatu hal atau aktivitas, tertarik karena mereka menguasai atau mereka menyukai gitu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukannya, dan mereka juga tidak tertarik pada apa yang mereka lakukan hasilnya buruk atau katakanlah kurang berhasil. Kemudian lingkungan itu akan sangat berpengaruh besar terhadap minat seseorang, apalagi kalau usia-usia remaja ya. Kenapa itu kelompok itu akan sangat mempengaruhi minatnya gitu.
bisa saja berubah sedemikian cepat ketika dia bergabung dengan kelompok-kelompok yang juga berbeda. Kemudian yang terakhir itu model genetik. Model genetik ini mengasumsikan bahwa minat itu memiliki sifat yang dapat diwariskan. Teori ini menunjukkan pendekatan yang lebih menetap dan sifatnya determinatif. Artinya teori ini melihat bahwa minat pada diri seseorang itu merupakan faktor bawaan. Dalam sebuah hasil kajian dari Fredson itu dia melakukan studi literatur untuk melihat aspek-aspek perilaku genetik di waktu kecil berkaitan dengan ciri-ciri psikologis termasuk minat kejuruan di sini. Dari hasil penelitiannya dia menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang meyakinkan dari penelitian terhadap anak kembar yang menyatakan bahwa mereka punya kesamaan genetik, juga akan memiliki kemungkinan kesamaan minat. Dan hasil studi yang dilakukan juga menunjukkan adanya proporsi yang cukup besar dari varian sifat psikologis yang diukur termasuk minat jika dikaitkan dengan komponen genetik. Walaupun nantinya proporsi ini mungkin akan cenderung berubah meningkat seiringnya bertambah usia. Entah itu mungkin karena pengaruh efek lingkungan gitu. Kemudian pada saat bersamaan minat dalam keluarga juga akan meningkat seiring bertambahnya usia. Pada saat si individu itu berada pada usia, katakanlah usia kemandirian lah di situ menunjukkan pengaruh keluarga bisa lebih besar dibandingkan pengaruh lingkungan. Kemudian pentingnya minat sebagaimana disebutkan bahwa minat ini mampu menggerakkan individu untuk menggunakan waktu luang, minat vokasi atau pekerjaan yang dinikmati menyenangkan dan membawa kepuasan jangka panjang. Minat mengandung 4 atribut, yaitu perhatian dan perasaan untuk suatu objek, intensitas atau preferensi untuk beberapa aktivitas, pekerjaan dan kegiatan, dan durasi yang ingin dilewatkan untuk menjalankan aktivitas tertentu atau pekerjaan tertentu. Baik, kita masuk ke tes RMIB-nya RMIB itu adalah kepanjangan dari Rothwell Miller Interest Blank. Pada awalnya tes ini dikembangkan oleh Rothwell pada tahun 1947 yang mengungkap 9 aspek minat. Pada perkembangan selanjutnya kemudian diperbaharui oleh Kenneth Miller pada tahun 1950 dan sampai sekarang dipakai yang mana RMIB ini punya 12 aspek. Tes RMIB ini merupakan bentuk tes baterai artinya dia tidak berdiri sendiri gitu, merupakan sebuah rangkaian tes. Biasanya sih diikuti dengan tes lainnya, ada tes intelijensi, ada tes bakat di situ atau tes kepribadian. Tes ini mengungkap reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Ungkapan minat yang disampaikan di tes RMIB ini biasanya lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dibandingkan apa yang diungkapkan secara langsung. Tes ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memberikan bimbingan karir pada berbagai aktivitas tugas yang diberikan. Dengan adanya tes RMIB ini maka akan tergambar mengenai keinginan ataupun apa yang disukai gitu oleh si individu berkaitan dengan pekerjaan di masa yang akan datang. Prinsip dasar RMIB ini yaitu berusaha memberikan gambaran mengenai persepsi, penilaian, rasa suka dan tidak suka akan suatu aktivitas maupun mengenai pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dengan kecenderungan rasa suka dan tidak suka ini, maka tes ini akan mampu mengungkapkan jenis pekerjaan dan juga minat yang ada dalam diri individu. Tes ini juga bisa dipakai untuk bimbingan karir pada diri individu dan bisa menjadi salah satu prediktor bagi keberhasilan seseorang itu dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaannya. Nah, kenapa kemarin kalau kalian masih ingat ada kolom laki-laki dan perempuan? Karena di RMIB itu penting
pemahaman akan bahwa minat antara laki-laki dan perempuan itu cenderung berbeda itu ada di dalam RMIB. Kemudian hal yang menjadi kekhususan dalam tes ini, pertama dia simpel, mudah dikerjakan, mudah dipahami juga gitu oleh si testi ataupun subjek gitu ya, dan oleh tester sendiri juga mudah dipahami. Kemudian cepat di scoringnya cepat gitu, mudah dipahami, kemudian scoringnya juga mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian juga lebih cocok diberikan pada remaja atau orang dewasa yang mana mereka udah pada memahami gitu tentang konteks pekerjaan. Dan hasil keseluruhan dari tes ini akan memberikan pola minat subjek seperti itu. Kemudian tes ini juga bisa menimbulkan interaktif dari subjek terhadap pekerjaan tersebut ya. Dan memang sih beberapa pekerjaan dalam tes RMIB ini juga bisa menjadi salah satu inkonsisten ya antara hasil pekerjaan dan minatnya nanti. Itu nanti kita bahas di akhir. Aspek dalam RMIB, nah ini ada beberapa aspek, 12 aspek ya yang kemarin sudah kalian berikan penilaian masing-masingnya. Ada outdoor, ada mechanical, ada computational, ada scientific, ada personal contact, ada aesthetic, ada literary, ada musical, ada social service, dan ada clerical, vertical, dan medical. Kalau outdoor itu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas di luar ruangan atau aktivitas lapangan, yang mana ketika orang punya kecenderungan minat outdoor, maka dia akan senang melakukan pekerjaan ataupun aktivitas yang memungkinkan dia untuk melakukannya di luar ruangan gitu, dan sifatnya membutuhkan mobilitas yang besar ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian kalau mechanical ini pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan mesin, kemudian peralatan mesin atau mekanik gitu ya, misalkan kayak di otomotif. Nah itu juga dekat dengan mechanical. Kemudian untuk mechanical itu sendiri, dia biasanya menggunakan alat-alat untuk menghasilkan produk tertentu. Yang ketiga, computational. Ini orang-orang yang bekerja atau beraktivitas memiliki minat akan berhubungan dengan angka atau operasi hitungan atau analisa dengan angka gitu ya. Intinya individu ini dia menikmati bekerja dengan angka. Kemudian scientific, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sebuah proses analisa, penyelidikan, eksperimen gitu ya, dan juga berhubungan dengan hal ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, personal contact. Ini minat atau pekerjaan yang berhubungan dengan manusia lainnya, baik itu hubungan interpersonal ataupun pendekatan personal ataupun bekerja sama dalam tim gitu ya. Itu sangat tinggi ketika dia memiliki minat personal contact ini. Kemudian yang selanjutnya estetik, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan seni ya, tidak melulu punya bakat di seni gitu, bahkan untuk penikmat seni itu juga bisa gitu ya. Jadi di sini konteksnya bisa penikmat seni atau orang yang memproduksi seni atau berhubungan dengan kreasi seni gitu. Kemudian yang selanjutnya lit atau literary. Di sini pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan membaca buku, mengarang, kemudian juga aktivitas yang berhubungan dengan kata, kalimat, dan segala bentuk kegiatan literatur ya, seperti menulis, mengarang, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan itu musikal atau mus. Ini pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan musik, baik dalam proses membuat musik, memainkan alat musik, menciptakan lagu, instrumen, ataupun mungkin orang yang menikmati musik gitu. Yang selanjutnya social service, ini menyangkut
minat yang berhubungan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, baik itu pelayanan pada masyarakat, kemudian layanan pada penduduk dengan keinginan untuk menolong dan membimbing gitu ya, atau memberikan jalan keluar bagi orang lain gitu mengenai masa-masa sosial. Jadi orang-orang yang punya minat sosial service ini biasanya dia punya kepedulian dan kontribusi yang besar untuk memperhatikan, memikirkan dan juga membantu sesama manusia. Yang ke-10 care atau clerical ya. Ini berhubungan dengan minat atau tugas-tugas yang sifatnya monoton, tugas-tugas yang berkaitan dengan aktivitas kecepatan, kemudian kegiatan yang rutin gitu ya. Kemudian juga biasanya juga mengandalkan kerapihan gitu ya pada objek-objek di pekerjaannya gitu. Misalnya kayak sekretaris gitu ya, atau kayak administrator gitu, itu kan juga membutuhkan hal-hal yang sifatnya rapi, cermat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya practical atau prac. Ini biasanya berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya praktis, membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk membuat suatu objek tertentu ya. Jadi ini menyangkut kegiatan-kegiatan yang memproduksi atau memodifikasi benda gitu atau objek, misalnya membuat kerajinan tangan atau membuat karya-karya yang dari kayu gitu ya, atau apa gitu dari batu gitu, memahat. Nah itu termasuk practical. Kemudian yang terakhir medical. Ini mengidentifikasi pekerjaan yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan dan juga perawatan secara medis ataupun yang berhubungan dengan kesehatan. Dan di sini menunjukkan perhatian, keterlibatan, kontribusi dan waktu untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya gampang ya ini ya profesinya ya, dokter, kemudian juga perawat, analis, ya pokoknya berhubungan dengan kesehatan. Nah itu 12 aspek dalam RMIB. Tapi kita juga tidak bisa berpatokan ya pada minat ya, karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin di dalam praktek waktu tes RMIB, bahwa minat tidak cukup untuk bisa kita menentukan arah karir kita gitu ya. Minat berpengaruh tapi tidak cukup untuk bisa membantu kita katakanlah sukses untuk bidang karir tertentu ya, karena ketika melakukan pekerjaan itu tidak hanya melulu soal minat, tapi juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal lain, misalnya kemampuan atau dalam hal ini bakat gitu, atau intelijensi ya, dan juga bisa dipengaruhi oleh kepribadian ya. Jadi itu semua akan saling berhubungan gitu, berkorelasi ya antara bakat, minat dan juga kepribadian untuk bisa membantu seseorang untuk bisa sukses di karirnya atau aktivitasnya. Selanjutnya administrasi di tes RMIB ini termasuk sederhana ya, dengan membagikan belangko RMIB kepada subjek, kemudian subjek diminta untuk mengisi identitas pada lembarnya, kemudian juga tester menyampaikan instruksinya simpel gitu, dan memberikan contoh yang pasti ya untuk bagaimana caranya dia mengurutkan tes ini. Nah untuk interpretasinya dapat dilihat dari konsistensi dari klien atau peserta terhadap pekerjaan yang sudah dipilih. Jadi konsistensi itu penting ya bagi hasil interpretasi RMIB ini. Apa yang dapat dilihat dari konsistensi ketika dia punya pekerjaannya sesuai dengan ranking gitu ya, atau pilihan pekerjaan yang 3 di bawah itu dia sesuai dengan hasil rankingnya, itu juga termasuk konsisten gitu. Kemudian ketika ada nilai yang high percentile, artinya nilainya itu punya nilai yang
nilai yang paling kecil nilainya, dia konsisten tuh. Misalkan di bagian A1 dia memilih dokter, bagian B dia milih perawat. Nah itu kan berarti dia konsisten tuh di bidang kesehatan. Itu juga bisa dikatakan dia hasilnya bagus gitu ya. Kemudian juga bisa jadi karena menetap. Jadi penyebaran pilihan pekerjaan itu menetap pada kategori yang sama dari tiap-tiap kelompoknya. Berarti itu bisa minatnya, kategori pekerjaannya sangat kuat. Tapi kalau tidak konsisten, nah itu yang perlu diperhatikan ya. Apa cirinya tidak konsisten? Belum memiliki peminatan khusus dalam pekerjaannya, kemudian juga belum memahami secara mendalam mengenai pekerjaan-pekerjaan yang diberikan di dalam daftar ya. Jadi ketika individu itu tidak konsisten, maka interpretasinya seperti ini ya. Wujud dari tidak konsisten itu juga ada beberapa ya. Kenapa sih hasilnya itu tidak sesuai gitu dengan apa yang saya alami? Nah itu bisa jadi karena kalian tidak konsisten. Tapi kalau kalian merasa hasilnya itu sesuai dengan kalian nih, gue banget nih, nah itu berarti kalian konsisten ya. Memang sih kelemahan dari RMIB ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang disajikan. Kadang kalau kalian kemarin sempat nanya ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dipahami gitu oleh kalian. Nah itu bisa jadi menjadi jawaban tidak konsisten ya. Artinya memang seharusnya pekerjaan-pekerjaan yang disajikan itu pekerjaan-pekerjaan yang kita pahami. Apabila jawaban testi itu tidak konsisten, dapat diartikan bahwa bisa jadi si testi itu pengetahuan tentang pekerjaannya sangat kurang, karena dia tidak kebayang nih, dia milih pekerjaan-pekerjaan tapi dia nggak kebayang pekerjaannya gitu ya. Kemudian juga bisa jadi indikasi sikap acuh ya, jadi dia merasa tidak peduli dengan jenis-jenis pekerjaan yang disajikan, jadi jawabannya dia yang asal gitu. Nah itu juga bisa jadi jawaban tidak konsisten. Kemudian pekerjaan yang diminati testi itu tidak mewakili, jadi sajian pekerjaan-pekerjaan yang disajikan di RMIB itu tidak mewakili pekerjaan yang dia inginkan. Nah itu bisa membuat jawaban tidak konsisten. Kemudian juga dikarenakan kemungkinan bahwa beberapa elemen dalam pekerjaan itu sendiri cenderung tidak sesuai dengan stereotip yang ada ya, apalagi pembedaan antara laki-laki dan perempuan, karena zaman sekarang ini sebenarnya kan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan tuh hampir sama ya. Bahkan pekerjaan laki-laki bisa saja dilakukan oleh perempuan saat ini gitu. Nah itu bisa juga menjadi jawaban testi tidak konsisten ya. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.